Nama Nisa Sabian dan Ayus Sabian masih menjadi sorotan publik lantaran keduanya diduga merajut tali cinta terlarang. Dugaan adanya hubungan gelap antara keduanya semakin kuat dengan kemunculan Ayus yang mengutarakan permintaan maaf terhadap keluarga besarnya hingga mengakui kehilafannya atas perbuatan yang ia lakukan. Setelah Ayus mengutarakan permintaan maafnya, media sosial kembali dihebohkan dengan beredarnya foto lama Ayus dan Riri yang lengkap dengan tulisan pesan khusus Ayus untuk sang istri. Lantas, seperti apakah isi pesan tersebut? Kabar dugaan Ayus merajut cinta terlarang dengan Nisa Sabian sontak membuat sang istri hingga keluarga besar ikut terpukul. Bahkan orang tua Ayus kabarnya begitu terguncang saat pertama kali mendengar kabar miring tersebut. Dan di tengah gegernya kabar dugaan perselingkuhan Ayus dan Nisa Sabian, kondisi kesehatan ibunda Ayus kabarnya menurun drastis hingga jatuh sakit. Pasca dugaan hubungan gelap Nisa Sabian dan Ayus heboh di sosial media, satu persatu orang-orang terdekat keduanya pun angkat bicara. Mulai dari mantan manajer Sabian Gambus hingga mantan personil grup musik religi itu akhirnya buka suara perihal kedekatan Nisa dan Ayus. Lantas, benarkah aroma dugaan adanya hubungan spesial antara Nisa dan Ayus telah tercium sejak lama? Saksikan selengkapnya di Cumi Camp In Depth berikut ini. Hai Cumi Lovers, bersama Cumi Camp In Depth kami sajikan kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pasca kemunculan Ayus Sabian ke hadapan publik dengan mengutarakan permintaan maaf kepada sang istri dan keluarga besarnya, publik kembali dikejutkan dengan kemunculan akun Instagram yang mengatasnamakan Ayus membagikan foto lama dengan istrinya Riri Fairuz. Akun tersebut memposting foto Ayus yang sedang memegang erat tangan Riri Fairuz sambil menikmati indahnya pemandangan laut. Yang mengejutkan, di foto tersebut tertulis pesan dan juga ungkapan isi hati Ayus untuk Riri Fairuz. Maka, seperti inilah bunyi pesan tersebut. Terima kasih untuk pernah mencoba menerimaku dengan segala beda. Jika inilah akhir cerita kita, tak perlu khawatir aku bila kau bahagia. Aku pun bahagia. Jaga dirimu di sana. Sampai saat ini pihak Ayus maupun Riri belum buka suara mengenai postingan tersebut. Jika benar postingan tersebut dibuat Ayus, mungkinkah pesan tersebut berarti pesan perpisahan Ayus untuk istrinya? Dan di tengah panasnya kabar dugaan jalinan cinta terlarang Ayus dan Nisa Sabian, ibunda Ayus kabarnya kembali jatuh sakit. Kondisi kesehatan ibunda Ayus kabarnya menurun drastis hingga membuatnya harus bolak-balik menjalani berbagai pengobatan di rumah sakit. Meski belum diketahui penyakit apa yang diderita ibunda Ayus, namun Ketua RT setempat menjelaskan jika ibunda Ayus kerap melakukan pengobatan dengan cara terapi. Lantas, mungkinkah masalah dugaan hubungan gelap Ayus dan Nisa hingga menyebabkan keretakan rumah tangga Ayus dan Riri membuat sang ibunda begitu terpukul hingga jatuh sakit? Ya benar, di sini tempat tinggal orang tuanya Ayus. Ibu Sukria. Baik warganya, ini dia termasuk warga yang baik, komunikasi terus sama warga juga baik di sini. Ibu Ayus ya tinggal dia bersama suaminya. Bu Ayus itu beliau sering sakit, bukan ada berita ini terus dia sakit, enggak. Dari awal dia juga udah sering sakit, sering keluar masuk rumah sakit. Kalau pas lagi dirawat ya dia diantar sama suaminya. Kebetulan belakang ini ya pas lagi sakit juga dia, jadi tidak ada di rumah. Kalau Ayus ya jarang berkunjung dia di sini, kecuali hari-hari besar aja seperti Lebaran atau ada acara-acara keluarga, beliau baru datang sama istrinya ke sini. Kalau komunikasi sih normal-normal aja, dia jarang terbuka hal-hal yang lain. Ya komunikasi biasalah, istilahnya lajemnya antar warga, jarang berkomunikasi terlalu jauh. Padahal biasa aja lah
wajar-wajar aja deh. Bukan, beliau memang udah dari awal udah sering sakit. Beliau juga udah tua, badannya sering sakit-sakitan. Kadang-kadang dirawat di rumah sakit, pulang lagi sembuh, dirawat lagi. Kebetulan ini pas lagi berita-berita ini beliau juga memang pas lagi sakit, kondisinya lagi dirawat kabarnya. Kalau info pastinya nggak tahu, cuma yang terakhir saya dengar itu kan di rumah sakit, kemungkinan dia ke rumah sakit atau lagi terapi atau apa gitu, soalnya jarang juga dia di rumah. Oh gitu. Belakangan ini memang jarang dia di rumah. Ya saya tahu-taunya juga sebenarnya dari infotainment juga ya, nggak tahu aslinya seperti apa, cuma kaget juga begitu ada berita di infotainment, ya saya kaget juga, cuma ya gimana ya, saya menyikapinya ya, namanya selebritis atau public figure ya, saya anggap biasalah itu mungkin gosip atau apa, jadi saya belum bisa terima itu benar atau tidak. Oh itu kalau hal itu saya nggak tahu, saya justru berita itu saya cuma tahunya dari infotainment. Saya memang hal itu memang tidak tahu sama sekali hal itu. Dugaan perselingkuhan antara Ayus dan Nisa Sabian tidak hanya melukai perasaan keluarga, namun juga menodai kesucian rumah tangga Ayus dan Riri. 2 tahun memendam masalah pribadinya dengan sang suami, sampai akhirnya Riri Fairuz mengambil keputusan untuk mengakhiri rumah tangganya dengan Ayus. Riri melayangkan gugatan cerai terhadap sang suami di Pengadilan Agama Jakarta Utara terhitung sejak tanggal 27 Januari 2021. Bahkan sidang pertama kasus perceraian itu sudah digelar pada 17 Februari 2021, namun ditunda lantaran ketidakhadiran Ayus di persidangan. Dan seperti apa tanggapan keluarga mengenai keputusan Riri menggugat cerai sang suami Ayus? Setahu saya ya, karena memang kesepakatan berpisah itu kesepakatan mereka berdua. Mereka berpisah juga dengan cara yang baik. Jadi mereka berpikir daripada Eri-nya sakit-sakit terus karena Ayus belum bisa melupakan dan melepaskan Nisa, dan Ayusnya juga daripada tertekan menjalani rumah tangganya, jadi mereka ambil keputusan untuk berpisah saja. Ya benar, tadi hari ini kakak saya menggugat perceraian dan sudah melaksanakan sidang pertamanya. Ya teman-teman media dan para netizen sudah pandai menilainya lah tentang berita yang sudah beredar di luar sana. Bukan desakan keluarga, enggak sama sekali. Karena kakak saya itu memendam semua ini dan benar-benar tidak bercerita ke siapapun gitu, karena kakak saya cukup sabar, mungkin karena pertimbangan karena anak kayak gitu, dan orang tidak bercerita sama orang tua, kan kita juga semua kaget gitu. Ya intinya semua keluarga shock, mama saya juga sekarang kondisi kesehatannya menurun. Bukan cuma saya Mbak yang sayang sama Kerry, semua mama saya, bapak saya, adik-adik saya, kakek nenek saya, seluruh keluarga besar Ayus semua sayang sama Eri, karena Eri orangnya sangat baik. Eri yang menerima abang saya yang awalnya tidak punya apa-apa. Eri bantu ekonomi keluarga. Eri berjuang untuk ekonomi keluarga. Dan setelah keadaan ekonomi membaik, tapi Eri-nya disakiti, jadi kami orang-orang yang tahu bagaimana tulusnya Eri, kami yang merasa sakit hati Mbak. Kita keluarga dengan AA yang dulu kembali bersama Eri. Di tengah ramainya tudingan miring yang menyerbu Nisa Sabian yang diduga sebagai orang ketiga yang menyebabkan retaknya rumah tangga Ayus dan Riri, kediaman Nisa Sabian terlihat begitu sepi, seolah tanpa aktivitas biasa. Bahkan menurut salah satu asisten rumah tangganya, Nisa Sabian dan keluarga sedang tidak berada di rumah saat ini, pasca hebohnya kabar miring tersebut.
Namun, sebelumnya, ayah Nisa telah angkat bicara menanggapi kabar tentang putrinya yang dituding sebagai orang ketiga dalam rumah tangga Ayus dan Riri Fairuz. Mengetahui seperti apa perilaku dan sikap putrinya, benarkah ayah Nisa Sabian secara tegas membantah tudingan miring tersebut? Nggak ada. Mana ya bapak? Nggak tahu. Sepi, nggak ada orang. Cuma ada ponakannya doang. Dia berdua hubungi dengan Mas Ayus gitu kan. Ada informasi dikasih ini Pak, mohon maaf dari pihak keluarga menanggapnya seperti apa Pak? Saya jawab ya, tidak benar. Tidak benar itu. Saya kan tahu betul. Umi itu anak saya. Itu tidak benar. Bisa jadi pihak ketiga atau apa gitu. Nah, itu menurut Bapak gimana sih Pak? Itu sebenarnya bohong, nggak ada lah, saya nggak tahu ya. Sebab dia ceria-ceria biasa aja. Jadi nggak ada yang aneh lah. Nggak ada yang aneh. Saya sudah anjurkan dari sana dulu, klarifikasi. Kita juga mau doanya secepatnya lah. Supaya ini orang tua siapa sih yang nggak mau cepat-cepat ini selesai reda, kemudian berangsur hilang. Kemudian kita kumpul kembali dengan bersuper hati-hati kan begitu. Alhamdulillah sehat. Jadi nggak ada yang mencurigakan lah. Dia enjoy aja. Dia di sini biasa kalau di rumah tuh kayaknya gatel pengennya ngelagu. Yang apa namanya banyak tek-tek vokal aja. Dia suka banyak belajar dari kurang dan lebihnya seperti apa kan. Kalau dia sih senyum-senyum aja. Jadi nggak ada gitu. Sepertinya biasalah kayak gitu. Nah kan begitu aja paling jawabannya. Sebagai orang tua kepada putrinya ya Umi selalu itu. Awas, jangan tinggalkan sholat. Hindari hal-hal yang kurang pantas, apalagi sampai apa namanya kalau kita lihat di TV yang melawan negara seperti ya yang nggak pantas lah dilihatnya itu aja. Kalau masalah itu kan sifatnya pribadi ya. Jadi kalau buat saya biasa-biasa aja. Ya kalau misalnya masalah itu waktu biasa, mungkin barangkali Allah mau angkat derajat itu aja. Ya sekarang jawabannya siapa sih? Ya jangan pun kalangan orang tua, anak-anak aja kan begitu aja. Orang tuh ya cuma mintanya dorongan doa aja buat anak. Mudah-mudahan ini anak sehat selamat di mana aja. Kalau masalah itu kan udah udah jalannya dari Allah gitu kan. Ya kalau saya nggak mengambil metik hikmahnya aja, mudah-mudahan ini Allah akan lebih mengangkat derajat mereka. Anak saya maksudnya ya. Iya mungkin makin ke depan makin gelombangnya makin hebat kan begitu. Sementara itu, kedekatan antara Nisa dan Ayus yang dimulai sejak 2 tahun silam itu semakin memperkuat jika kedekatan mereka lebih dari hubungan kerja biasa. Bahkan sang mantan manajer grup musik Sabian Gambus pun akhirnya angkat bicara. Sebagai orang yang mengikuti lika-liku perjalanan band Sabian cukup lama, benarkah gelagat Ayus dan Nisa menunjukkan keduanya memiliki hubungan yang begitu spesial seperti yang diungkap keluarga Ayus? Termasuk yang kaget, ya kaget aja akhirnya jadi begini, wow, jadi besar gini ya, jadi runyam kalau saya bilang. Saya kira justru dulu ya mudah-mudahan salah gitu kan, mudah-mudahan memang itu cuma kerja, kedekatan kerja, cuma begitu doang, mudah-mudahan ternyata mudah-mudahannya nggak terjadi, udah terbuka sekarang. Nah itu yang saya nggak nyangka. Kalau ngelihatnya mereka ya memang, karena kan memang Ayus itu kan sekaligus pencipta lagunya, arrangernya, udah pasti ada kedekatan yang lebih ya sama vokal. Saya lihat itu mungkin wajar ya, karena mereka banyak harus tektokan gitu kan. Kalau hubungannya lebih banyak atau lebih intens antara mereka berdua, saya masih dalam kategori saya lihat wajar lah gitu. Kalau nyangka apa enggak, ngeduga mungkin, tapi kan ya nggak bisa suzon juga. Kalau kita waktu itu kan saya nggak lihat apa buktinya atau kayak gimana, justru malah sekarang jadi ngejawab semuanya gitu kan. Kenapa begini, jadi kejawab semuanya sekarang gitu.
setelah saya juga udah nonton klarifikasinya itu kan kemarin tadi ini saya nonton. Ya mungkin ada kedekatan yang lebih, cuman waktu itu saya anggapnya antara arranger sama vokalis, misalkan nge-briefing atau segala macam. Di luar pekerjaan justru saya tahu ya, saya justru itu saya lihatnya masih dalam lingkup pekerjaan, briefing panggung, karena memang Nisa itu langsung di briefing sama Ayus sebagai yang ngatur lagu di panggungnya, nanti Nisa nyanyinya gimana itu langsung Ayus yang nge-briefing, baik itu video ataupun off air ya. Jadi saya lihat masih dalam ruang lingkup kerja. Nisa bisa dibilang akrab ya, maksudnya apa ya, dia tuh dekat sama personil yang lain, orangnya emang senang bercanda gitu kan, tapi ya sebatas bercanda gitu sama yang lain. Kalau sama Ayus itu kan memang pasti kedekatannya serius karena urusannya kerja gitu, bukan urusan lagi bercanda-bercandaan. Pernah sekali doang. Gimana tanggapan dia? Iya, cuma bilang iya karena saya lebih ke nanti ada image yang ada apa ya, ada salah paham takutnya. Yang pernah saya bilang jangan terlalu ini, takutnya ada kesalahpahaman. Itu sih pernah saya kasih tahu sekali. Tanggapan? Cuman lantaran ini, ya cuman karena ini doang, cuman karena takutnya ada salah paham dari orang yang lihat nanti. Karena kebetulan kalau andai kata kita turun dari mobil, kita off air, atau kita selesai off air itu biasanya itu rombongannya selalu ya ada kalau anak-anak yang lain biasanya sambil bercanda, mereka kan emang santai ya, kalau personil yang lain itu cenderung mereka gabung bareng-barengan. Tapi kalau Nisa sama Ayus itu kan pasti langsung jalan berdua gitu kan, masuk mobil atau keluar dari mobil. Jadi terkesan mereka selalu berdua karena memang gak leha-leha kayak yang lain. Cuman saya pernah dengar ada komentar miring, makanya saya sempat nasihatin jangan kelihatan suka berdua, nanti takutnya ada orang mikirnya macam-macam. Jika keduanya memang memiliki kedekatan spesial seperti dugaan yang beredar, tentu Ayus dan Nisa telah mengecewakan personil band Sabian lainnya. Pasalnya, sejak awal, jika sesama personil Sabian tidak dibolehkan memiliki hubungan spesial, apalagi menjalin hubungan asmara, tak heran kekecewaan begitu terpampang nyata di mata TB dan juga Ardi. Nggak terlalu yang bersifat, kita nggak boleh pacaran ya, gitu maksudnya. Agak lucu sih, meskipun bisa aja kan peraturan itu, tapi tidak ada peraturan itu. Tapi manajemen seperti tidak apa? Juga, manajemen yang emang udah pada suami istri kan. Ya paling Ardi doang saat itu. Ya kalaupun mau kasih nasihat itu paling ke Ardi, lu jangan pacaran dulu yang serius ya, kayak gitu. Nisanya tentu tidak Nisa juga kan nggak mau pacaran, Nisa kan mau serius berproses karir kan, itu udah sering disampaikan ketika diwawancara kan. Bisa mau fokus karir gitu. Jadi ya udah, kita berjalan dengan ala kadar. Ya, gue udah feeling setelah ada kalimat-kalimat yang bilang dari 2 tahun yang lalu, nah ini pasti gue kena sasar gitu dalam hati gitu. Dan buktinya benar. Cuma kan dari masa aneh di sana dulu, dari masa saya di sana, sejujurnya saya nggak yang sampai dia misalnya ada hubungan terus ada gelagat pacaran gitu. Hal kayak gitu nggak gue ketahui. Dan kebetulan gue orang saat itu juga nggak mau yang terlalu tahu urusan teman-teman. Sampai kalau ada perform luar kota, sampai hotel ya gue di kamar paling nge-games, ngobrol atau gue kumpul sama fanbase nongkrong gitu. Seandainya pun ada sifat-sifat yang lagi pas kegiatan, mungkin kelihatan ada obrolan, kelihatannya kayak mereka ngobrol berdua gitu. Gue juga nggak nyimpulin kalau itu karena ada hubungan apa pacaran, tapi gue menyimpulkan bahwa itu sebuah kayak profesionalitas kerja. Kan Ayus pemimpin,
Dan Nisa ya masih labil, umur-umur yang perlu dinasehati, perlu di briefing kalau naik panggung, melihat penonton banyak harus bagaimana komunikasi dengan audiens kan. Ya hal-hal yang semacam itu gue rasa lumrah dilakukan sama seorang Ayus. Jadi gue gak mikir kalau itu macam-macam, dan bukan cuma Nisa. Ayus briefing juga ke teman-teman yang lain, ke gue dan Mas Ardi juga kan, gitu. Gue pas dengar kabarnya beredar kaget karena muncul dari seseorang yang punya akun, yang akunnya juga gue pernah tahu orangnya, gitu. Gue pernah lihat orangnya, namanya gue kenal sama Eri bukan baru di Sabian, tapi sebelum Sabian gue udah kenal dengan Ayus dan Eri. Ih, yang ngomong dia nih. Misalnya ada bahasa adiknya Eri kan, mungkin kalau orang-orang berpikir itu adiknya bukan ya gitu. Kalau gue ya tau lah itu adiknya Eri gitu maksudnya, karena udah kenal. Ah masa sih gitu. Ada edaran surat gugat cerai, iya kan pernah rame juga tuh. Ih beneran nih, gitu. Ya Allah, semoga bukan karena masih belum percaya kalau isu nggak enaknya ini sama. Ya, orang bercerai banyak lah ya gitu kan. Cuma isu nggak enaknya ini yang jadi nggak enak gitu, yang bisa saya rasain. Ya Allah, semoga Nisa nggak gitu. Masih pengen berdoa gitu, karena kan nggak percaya juga. Pas adiknya klarifikasi itu, Edi. Apa yang ada di pikiran Abang? Yang berkaitan? Ya Allah, lemes gue. Pas adik yang ngomong, apalagi di stasiun TV kan saat itu live kan, membenarkan gitu. Gue langsung yang ini temen gue gitu, maksudnya Ayus Nisa temen gue, dari mereka belum jadi siapa-siapa gue juga tahu mereka, gue kenal mereka. Sebenarnya memang kekerabatan kita asik banget. Gue langsung flashback ke belakang. Ya ampun, masa Nova bohong sih gitu. Seandainya Nova benar gitu, memang kita nggak bisa juga simpulkan kan, karena belum muncul klarifikasi dari Sabian dan Nisa Sabian, dari Ayus. Tapi kan Nisa adiknya, dan gue kenal Nova juga. Lanjut aja gak? Nyes. Kalau ada orang yang bilang, TB lo apa-apaan sih? Gak ada urusan kali ya sama lo juga gak udah di Sabian. Ya oke, gue sepakat sama statement itu. Tapi ntar dulu, gue bilang. Semasa ada Sabian, gue yang pegang fanbase-nya. Gue ketua fanbase-nya waktu itu teman-teman Sabian. Gue mengarahkan teman-teman untuk satu tujuan. Gue mengarahkan teman-teman untuk satu frekuensi. Gue mengarahkan itu dari Aceh sampai Papua. Leadernya ada kontak di handphone gue. Kalau kita ngeluarin produk, ayo brother, kita junjung tinggi yang baik gitu. Kebayang saat itu gue ngomong begitu, dan kenyataannya sekarang begini. Itu gue kayak lagi hianatin diri gue sendiri gitu rasanya. Orang yang nggak paham gue mungkin, apaan sih be, lu gak ada hubungannya gitu. Tapi kan nggak pada tahu kalau saat itu gue maintain pasukannya Sabian itu dengan waktu, pikiran, banyak pengorbanan yang gue lakukan untuk sebuah grup yang gue yakin menjadi inspirasi. Nah saat ini gue nyes gitu. Ya Allah, saat itu berarti gue lagi bohongin orang baik untuk mendukung gitu. Ini banyak orang-orang yang cinta. Gini nih, oh ya, ayo kita dukung, kita pokoknya gimana caranya selawat harus menggila di Indonesia. Jangan berhenti sebelum trending. Siap. Aceh sampai Papua pasukannya. Angka bisa lebih dari 30.000 orang. Kontaknya jelas, bukan buzzer mesin. Mereka, ya saya rasa Nisa dan keluarga harus klarifikasi biar nggak berkepanjangan. Yang miring-miring itu biar nggak kepanjang-panjangan. Karena kalau ini benar, ya udah lekas selesai dengan cara kekeluargaan bagaimana gitu antar mereka gitu kan. Dan masyarakat abis itu ya abis redap ya udah normal lagi kan gitu ya. Tapi kalau ini tidak benar, kan sayang banget nama baiknya, kayak gitu. Apalagi dia sahabat kami, gitu. Nah, selesai sudah Cumi Lovers bersama Cumi Camp In-Depth. Kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.